Dilakukan foto torak, gambarnya suran berkabut, jadi paru-parunya sempat mengalami suatu gangguan, dan Dr. E dirawat di Wisma Atlet dengan status positif COVID-19. Ya, bernama Nyonya I yang ada di Bekasi. Kronologi penyakitnya adalah kontak pertama dengan COVID-19 positif pada pertengahan bulan Maret, gejalanya pilek, kehilangan penciuman, lalu dia melakukan isolasi. Tes PCR-nya adalah positif, ya, di sini positif. Dan tes yang kedua setelah 14 April, di sini positif, PCR-nya COVID-19, di sini menjadi negatif, ya, dengan besar H yang 62 tahun, di mana kondisinya adalah 10 Maret yang lalu dia berangkat pulang dari Italia. 3 hari kemudian dia merasa sesak, bersin-bersin dan sedikit batuk. Tenggorokan terasa nyeri saat menelan, namun tidak demam. Ada riwayat hipertensi, sedang mengkonsumsi obat hipertensi. Lalu periksa ke rumah sakit dan kondisi fisiknya. Maret 2020 dilakukan pemeriksaan laboratorium kembali dan ternyata hasil tesnya rapid test negatif, toraknya bersih dan tenggorokan, swab tenggorokan juga negatif. Ya, jadi kita tahu bahwa karakteristik epidemiologi virus corona spesifik sangat istimewa, karena sebetulnya kalau kita mau yakini virus corona ini sebenarnya bukan hal baru, virus yang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu sebetulnya, hanya strain sekarang yang berubah. Sehingga infeksi virus corona yang kita kenal saat ini, yang berasal dari kota Wuhan di Cina, ini menjadi perhatian dunia, ya, menjadi perhatian dunia, dan bahkan menjadi kegawat daruratan global internasional atau public health emergency, di mana penyakit ini terus berputar dari negara ke negara, daerah ke daerah, yang sampai hari ini berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, bahkan politik. Dan kita lihat di update di Indonesia sendiri, per 18 April saya mengupdate ada total kasus sekitar 6.248 kasus yang positif. Ya. Kemudian, kasusnya adalah 6.248, kemudian yang positif ada 325 orang. Kemudian yang meninggal itu sekitar ada 535 orang dari 6.248 kasus. Dan yang sembuh sampai hari ini adalah baru 631 orang. Nah, ini menandakan bahwa kasus ini tetap terus bertambah. Kalau kita lihat per hari pertambahannya sekitar 300 kasus yang baru. Nah, karakteristik daripada virus corona ini, di mana virus ini adalah dia hostnya adalah di manusia, karena reseptornya banyak di manusia, di mana reseptor yang sering menjadi faktor penyebabnya adalah mulai dari tenggorokan, paru-paru, ginjal, dan berbagai organ tubuh menjadi reseptor yang sangat disukai oleh virus corona ini. Dan juga dia hanya mampu bereplikasi, memperbanyak diri di tubuh manusia. Di mana virus ini memang ciri khasnya adalah dilingkari seperti corona, yang ada protein dan lingkari oleh lipoprotein. Ya. Kemudian dia menyebar, masuk ke dalam sel dan merusak sel tubuh kita. Oleh sebab itu, virus ini merupakan virus yang sangat virulen sekali, yang mana virus ini mampu membunuh manusia, apalagi pada orang-orang yang usia lanjut, misalnya punya penyakit penyerta, komorbid, hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, atau mungkin pasca stroke, dan lain sebagainya. Jadi, memang harus hati-hati pada orang-orang yang usia lanjut, yang mempunyai imunitas lemah, dan juga yang memiliki penyakit yang kronis. Nah, kalau kita pelajari patofisiologinya sepintas, ya, saya tidak bahas detail karena ini betul lebih ke ilmiah. Kita melihat perjalanan penyakit daripada SARS
itu hampir sama dengan COVID, di mana transmisi infeksi masuk melalui saluran pernapasan, dan begitu masuk, dia akan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan virelemia. Jadi virusnya menginfeksi di dalam, masuk ke dalam darah, sehingga bisa menyebabkan demam, yaitu sebabnya salah satu tandanya adalah adanya demam. Kemudian juga dalam waktu masa inkubasi, 2-14 hari, dia mampu bereplikasi. Ya, bereplikasi ini memperbanyak diri, sehingga terus bereaksi antara antigen dengan antibodi kita. Nah, disinilah kalau antibodi kita kurang kuat atau kalah kuat, maka akan berlanjut lebih parah lagi. Tetapi di sini kalau antibodi kita lebih baik, punya stamina yang lebih baik, maka dalam waktu virulensi masa inkubasi 2-14 hari, mudah-mudahan tidak menimbulkan gejala dan mudah-mudahan segera menjadi negatif, walaupun awalnya mungkin bisa jadi positif. Nah, apabila dia terjadi positif, maka di sini terjadi pelepasan mediator kimia dan akhirnya bisa menyebabkan sesak napas, batuk, sesak napas, kemudian adanya demam, bahkan sampai terjadi kegagalan pernapasan dan akhirnya meninggal. Ini adalah gambaran patofisiologi daripada COVID-19 yang mungkin kita harus sadari bahwa infeksi virus corona ini mampu bereplikasi hanya di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, sebenarnya saya sudah menulis suatu makalah kesehatan, di mana makalah kesehatan ini sering saya lakukan atau saya tampilkan di seminar-seminar kesehatan puluhan tahun yang lalu, mulai dari 15 tahun yang lalu, saya sudah menulis makalah ini, bahwa ternyata kemampuan propolis sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur, bahkan antivirus sudah ditulis di dalam makalah saya. Salah satunya adalah, di sini saya conteng merah, adalah virus, coronavirus, yang mampu dibasmi atau dibunuh dengan bipropolis, yang merupakan suatu komponen yang sangat efektif sekali sebagai antibakteri dan antivirus. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, ternyata juga banyak sekali jurnal-jurnal medikal, bahkan di dalam medical virologi, ini dibahas bahwa ternyata dari sebagian banyak komponen coronavirus specific treatment, ya, salah satunya adalah memakai golongan flavonoid. Nah, Bapak Ibu, golongan flavonoid itu terdapat di dalam bipropolis atau dalam HDI propoelik. Dan ternyata golongan flavonoid lah yang mampu menghambat efek yang lebih buruk lagi daripada virus COVID-19 ini. Di sisi lain, dari terapi nutrisi, di sini dikatakan terapi nutrisi yang dianjurkan atau nutrition treatment itu adalah membutuhkan berbagai macam vitamin, ya, mulai dari vitamin A, beta karotin, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan seterusnya. Dan ini juga sangat banyak terdapat di dalam produk perlembahan seperti clover honey atau madu high desert. Nah, oleh sebab itu, ini literatur ini cukup banyak sebetulnya, saya tak bisa tayangkan semua, tapi inilah salah satu bentuk untuk meyakinkan kita semua bahwa ternyata pada saat ini tepat sekali orang mengkonsumsi HDI propoelik dan HDI clover honey. Kemudian di sisi yang lain, kita lihat ternyata efek propolis sebagai antivirus ditulis di berbagai literatur dan jurnal-jurnal PubMed yang sangat terkenal di Amerika dan negara-negara lain, yang mengatakan bahwa ternyata propolis ini memiliki efek imunomodulator yang mampu menghambat replikasi virus, yang mampu menghambat terbentuknya atau peningkatan sitokin, dan ternyata dari golongan-golongan flavonoid. Dan ini ditulis di sini, ada golongan kumarit dan sinamid
acid ini golongan flavonoid. Dan kita tahu bahwa golongan flavonoid sangat banyak terdapat di propolis. Di dalam penelitian dari Profesor Yang yang berhasil memetakan struktur protein virus corona, ini sangat penting untuk menemukan vaksinnya. Ternyata COVID-19 ini virusnya dia bisa hidup dan bisa menyebabkan suatu kegawatan kesehatan atau harus menempel pada sel hidup. Jadi harus pada sel manusia yang hidup. Dan ternyata propolis yang diteliti itu sifatnya menghambat, ya, jadi sebagai inhibitor menghambat proses menempelnya virus terhadap sel manusia yang mirip dengan senyawa N3 dengan menggunakan struktur model COVID-19 yang ada. Jadi luar biasa, ini sifatnya menghambat. Jadi satu sisi virus corona ini dia bisa bereplikasi virus di dalam tubuh manusia karena dia menempel pada ACE inhibitor atau ACE yang ada di dalam reseptor tubuh kita, baik itu di tenggorokan, paru, dan organ yang lain. Tetapi sebaliknya propolis itu mampu menghambat menempelnya virus di dalam sel tubuh kita. Nah, senyawa-senyawa propolis yang diuji untuk lihat apakah dapat membentuk ikatan virus COVID-19 itu dibandingkan dengan senyawa ikatannya, ini sedang dalam penelitian yang terus berlanjut. Ya, kita harapkan segera akan menemukan suatu titik terang yang sangat luar biasa. Beberapa para ahli juga menyatakan bahwa ternyata imunomodulator itu aman untuk mencegah infeksi virus. Saya ulangi. Ternyata imunomodulator itu sangat aman untuk mencegah infeksi virus, ya. Jadi kalau kita mendengar ada beberapa pemberitaan sosmed dan sebagainya yang beberapa waktu yang lalu itu ada pernyataan yang tidak valid, ya. Pernyataan yang tidak valid dikatakan menurut suatu siaran pers dari Dr. Ingrid pada tanggal 24 Maret 2000, beliau mengatakan bahwa dari hasil penelusuran, pesan gambar image yang telah beredar tersebut telah memiliki sumber yang tidak jelas, maksud saya, sorry, ini salah ya ketik, dan postingan tanpa sumber yang jelas tersebut dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak layak disebarkan. Jadi, artinya apa? Imunobooster, imunostimulan merupakan substansi atau obat maupun nutrien yang berfungsi untuk memacu tubuh dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh, terutama sistem fagosit dengan meningkatkan perlawanan terhadap patogen untuk terjadinya infeksi. Jadi ini ada terbitan di majalah Tempo, ya. Nah, Bapak Ibu, sedangkan di satu sisi kita tahu bahwa food supplement atau beberapa food supplement, terutama yang mengandung kandungan flavonoid atau caffeine acid ester, itu memberikan perlindungan tubuh karena dia merupakan imun booster, imun sistem. Dia merupakan bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya merupakan zat gizi yang lengkap dan seimbang. Kemudian zat gizi yang komponen bioaktif yang bersifat imunomodulator, ya. Kita tahu imunomodulator itu artinya apa? Meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kemudian sebagai antioksidan, ya, makanan yang seimbang sebagai antioksidan untuk meningkatkan fungsi sel T. Sel T ini berkaitan dengan imunitas tubuh. Mungkin TNF-alpha dan zat besi yang terkandung dalam produk perubahan juga meregulasi fungsi limfosit T agar lebih aktif lagi sebagai pertahanan tubuh. Kemudian flavonoid dan polifenol yang terkandung di dalam propolis meningkatkan interferon beta. Sel NK, ini yang sangat penting. Sel NK itu adalah natural killer, sel natural killer. Jadi diharapkan tubuh kita yang sehat mempunyai stamina yang baik. Begitu ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan ditangkap oleh sel NK kita dengan pertahanan tubuh yang baik ini, dan virus itu akan dimakan sehingga virus tersebut tidak mampu berkembang di dalam tubuh kita. Kemudian juga sel CD48 dan makrofag. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang kita bisa lihat dari propoelik? Sebenarnya propoelik adalah suatu produk yang dilakukan ekstraksi dengan unik, yang menghasilkan suatu nilai ORAC yang sangat tinggi,
Nilai ORAC itu adalah oksigen radikal atom, di mana nilainya adalah sampai mencapai 21.921. Bahan aktif yang ada di dalam propolis ini mengandung bioflavonoid dan kafe. Yang kita tahu bioflavonoid ada 5 macam, pinosembrin, pinobaksin, quercetin, myostatin, dan galangin. Dan kemudian kalau kita lihat keistimewaan daripada HDI propoelik, ya, keistimewaan daripada HDI propoelik yaitu clinically proven, ya, scientifically proven. Jadi artinya bahwa keistimewaan dari HDI propoelik ini memiliki jurnal dan evidence base yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya, sangat luar biasa, dan juga sudah terbukti dari berbagai jurnal-jurnal yang menulis tentang propoelik dan propolis itu bagaimana. Kemudian natural supplement, ya, natural supplement merupakan suplemen yang alami yang bisa dikonsumsi oleh setiap orang. Lalu memiliki sifat sebagai imunomodulator, antiviral, antibakteri, dan antioksidan, di mana nilai ORAC-nya mencapai 21.921. Dan manufakturnya di Indonesia, metode ekstraksinya dengan CMCA, yaitu Counter Multi-State Concurrent Extraction, dan bahkan memiliki sertifikat halal, ya, dan sudah masuk dalam MIMS, yaitu The Monthly Index of Medical Specialists Indonesia. Nah, di sini dalam suatu produk makanan kesehatan tentu tidak mudah ya untuk bisa masuk di dalam buku MIMS, karena tentu harus melalui suatu uji klinis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi baru bisa terdaftar di buku MIMS. Kemudian juga sudah terregistrasi di BP POM, dan bahkan saat ini perusahaan HDI terus mengembangkan riset dan development produknya untuk menemukan sesuatu yang baru lagi, bahkan memiliki suatu uji klinis, ya, penelitian dan uji klinis dari berbagai penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kita terus mengembangkan dalam penelitian-penelitian ini. Selanjutnya, ini adalah salah satu gambar atau salah satu sertifikat yang membuat kita menjadi wow, ya. Kenapa saya katakan menjadi wow? Karena banyak orang bertanya kepada saya, apa benar orang mencapai 21.900 sekian? Ini sertifikat analisis dari Amerika, ya, yang menyatakan bahwa produk ekstrak propolis kita memiliki nilai total ORAC sejumlah 21.921. Ini saya kasih panah. Dan ini membuktikan bahwa produk kita benar-benar dites, bukan hanya asal ngomong, ya. Selanjutnya sertifikat halal. Ini banyak yang nanya, walaupun ada sertifikat yang sudah terlampaui, tetapi ini tercantum, ya, berlaku sampai 2022, dan produknya adalah HDI propoelik dan propoelik plus, ya. Ini sertifikat halal. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, propolis merupakan produk lebah, zat resin tumbuhan yang disekresi oleh air liur, yang memiliki komposisi yang sangat luar biasa, terdiri dari flavonoid, dan dikatakan sebuah produk propolis apabila dia tidak dilengkapi dengan komponen flavonoid yang lengkap, maka propolis tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Ya, sedangkan produk HD propoelik itu sudah teruji memiliki komponen flavonoid dan kafe yang sangat lengkap sekali, sehingga dia bisa termasuk dalam sebagai antioksidan yang sangat poten. Ya. Lalu ada asam fenolik, cinnamic acid, yang tadi di literatur juga disebutkan, cinnamic acid, asam kumarit, itu merupakan zat inhibitor dalam hak menghambat replikasi virus. Ya. Kemudian caffeic acid, vanillin ester, itu ada di propoelik, terpenoid juga, dan zat-zat mineral lainnya. Nah, oleh sebab itu, kita lihat ada beberapa studi, ya,
beberapa studi yang menyampaikan studi propolis pada infeksi virus. Di poin yang pertama, flavonoid. Ternyata flavonoid ini di dalam propolis atau HDI propoilik memiliki mekanisme aktivasi NF-kappa anti HIV/AIDS juga pada SARS, jadi termasuk COVID ini, ya. Hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologi suatu komponen ini sangat terbukti, mekanismenya dan sebagainya dan seterusnya sampai kita meneliti terhadap flavonoid, terhadap DB dan sebagainya. Nah, kalau demikian kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa propoilik memiliki keunggulan. Satu, nilai ORAC-nya yang sangat tinggi, mencapai 21.921, di mana kandungan kafe juga terdapat di dalam HDI propoilik, yaitu caffeic acid phenylated ester yang poten, di mana kita tahu kafe sekarang banyak sekali diteliti orang, banyak sekali dilakukan penelitian riset dalam menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit yang berbahaya termasuk penyakit virus. Kemudian ekstraksi dengan teknologi CMCA ini merupakan hak paten, yaitu Continuous Multi-State Counter Current Extraction. Selanjutnya, secara umum saya katakan, karena ini natural suplemen, secara umum maka HDI propoilik memiliki fungsi meningkatkan daya tahan tubuh, kaya akan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas, dan justru mampu melawan proses oksidasi yang merugikan, menghambat peradangan dan antiinflamasi. Dan secara keseluruhan, secara medis atau ilmiah, boleh dikatakan bahwa HDI propoilik bekerja untuk meningkatkan imun sistem, di mana komponen aktifnya kita tahu ada flavonoid, bioflavonoid Kv, polifenol sebagai imunomodulator, meningkatkan sistem imunitas tubuh sebagai antivirus, antibakteri, bahkan meningkatkan interferon alfa, bahkan juga mengaktifkan sel NK natural killer dan TNF alfa untuk menurunkan inflamasi dan juga meningkatkan CDH dan makrofag. Vitamin E, vitamin C, beta karotin sebagai antioksidan juga meningkatkan fungsi limfosit T dan interleukin 2 dan TNF alfa. Ini semuanya meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan zat besi serta mineral lain juga meningkatkan fungsi limfosit T. Dan kita tahu limfosit T ini berperan sebagai imunitas tubuh. Jadi ada juga beberapa literatur yang saya ingin kedepankan atau menyampaikan bahwa ekstrak propolis sebagai imunomodulator ini bukan sembarangan disebut, tetapi ratusan penelitian, ratusan jurnal sudah menulis, ya, bahkan baik dari jurnal luar negeri maupun dalam negeri banyak yang meneliti bahwa propolis ternyata betul sebagai suatu imunomodulator yang bisa meningkatkan imun sistem. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa testimonial, di mana testimonial ini ada yang sangat luar biasa sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama daripada si penderita karena itu rahasia daripada rahasia medis. Saya akan menyebutkan sekilas saja. Yang pertama adalah seorang, ya, usianya 27 tahun, ada di Jakarta. Dia sempat dirawat di rumah Wisma Atlet selama lebih kurang 15 hari, 2 minggu. Konsumsinya HDI propoilik 3x1 dan HDI Covrani 3x1. Kita lihat riwayatnya bagaimana. Kronologis penyakit, ya. Sempat dirawat di rumah sakit Wisma Atlet, ya, pada tanggal 28 Maret dijemput oleh tim COVID-19 dari apartemennya menuju ke Wisma Atlet. Keluhannya ada batuk, sesak napas, dan demam. Di mana awalnya rapid testnya negatif, swab tenggorokannya tapi positif, PCR-nya positif. Berarti dia si penderita. Kemudian dilakukan foto torak, gambarnya suran berkabut, jadi paru-parunya sempat mengalami suatu gangguan. Dan Dr. E dirawat di Wisma Atlet dengan status positif COVID-19. Kemudian hari kedua perawatan, setelah konsumsi HDI propoilik, kapsul, dan Covrani 3x1, dari hari kedua perawatan dan hari kedua, sesak napasnya mulai hilang. Ya. Hari ketiga, batuk dan demamnya mulai hilang juga. Kemudian konsumsi obat medisnya cukup banyak karena dilakukan terapi di rumah sakit.
tapi muncul efek samping yang kurang menyenangkan, mual, muntah, lemes, pusing, denyut nadi cepat, dan sebagainya. Nah, tetapi si sejawat Dr. A ini adalah menyampaikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pasien yang COVID-19 yang konsumsi HD Popoelik dengan yang tidak. Artinya apa? Perbedaan signifikan itu artinya yang mengkonsumsi, termasuk beliau, adalah yang mengkonsumsi HD Popoelik dengan madu itu sangat baik sekali, stamina tubuhnya hampir tidak mengalami efek samping. Ya, selama perawatan semua keluhan dan gejala hilang, semakin sehat, dan tes yang kedua dilakukan ya pada tanggal 9 April, berarti sekitar 15 hari, dengan hasil swab tenggorokannya negatif, rapid testnya negatif, dan PCR-nya negatif. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang awalnya PCR dan swab tenggorokan positif, setelah 15 hari mengkonsumsi HD Popoelik dan Clover Honey, pada tanggal 9 April swab tenggorokan, rapid test, dan PCR-nya negatif. Serta eks foto toraknya juga paru-paru bersih, ya normal. Dan pada tanggal 13 April, Dr. E diperbolehkan pulang ke rumah dan dinyatakan sembuh. Ini luar biasa, ya. Ini adalah testimoni yang pertama. Kemudian testimoni yang kedua, ini seorang perawat, ya, bernama Nyonya I, yang ada di Bekasi. Kronologi penyakitnya adalah kontak pertama dengan COVID-19 positif pada pertengahan bulan Maret, gejalanya pilek, kehilangan penciuman, lalu dia melakukan isolasi mandiri, dan awal pertama disarankan Polineji, dia mengkonsumsi Polineji 520, dan lebih segar dan fit. Jadi tidak ada gejala, tapi dia pernah kontak dengan penderita, dan dinyatakan positif. Pada tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan rapid test yang negatif, swab tenggorokannya yang positif. Ya, tanggal 7 April company mensupport HDI Popoelik yang saya anjurkan 3x1, dan 2 hari setelah konsumsi ternyata keluhannya hilang total. Jadi mampu menghilangkan gejala-gejala dan keluhan. Tanggal 14 April dilakukan pemeriksaan ulang dengan PCR test ternyata negatif. Dan ini luar biasa, dari yang positif tenggorokan, PCR positif menjadi negatif pada tanggal 14 April. Dan kita bisa lihat, ini mohon maaf saya terpaksa menutupi identitas nama dan dokter yang merawat, tapi kita bisa melihat awal pertama tes PCR-nya adalah positif, ya, di sini positif. Dan tes yang kedua setelah 14 April, di sini positif, PCR-nya COVID-19, di sini menjadi negatif, ya, dengan nama yang sama. Jadi yang positif menjadi hasilnya negatif dalam waktu lebih kurang 15 hari konsumsi HDI Popoelik. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan suatu gambaran testimoni yang ketiga, yaitu Mr. H, 62 tahun, di mana kondisinya adalah 10 Maret yang lalu, dia berangkat pulang dari Italia. 3 hari kemudian dia merasa sesak, bersin-bersin, dan sedikit batuk. Tenggorokan terasa nyeri saat menelan, namun tidak demam. Ada riwayat hipertensi, sedang mengkonsumsi obat hipertensi, lalu periksa ke rumah sakit, dan kondisi fisiknya masih dalam keadaan segar bugar. Jadi, boleh dikatakan orang yang tidak ada keluhan. Tanggal 14 Maret dilakukan pemeriksaan laboratorium dan eks foto. Dari pemeriksaan rapid test yang negatif, eks foto mengalami gambaran yang sedikit suram berkabut, dan dilakukan swab tenggorokan ternyata positif. Kemudian harus dirawat di rumah sakit selama lebih kurang 15 hari, diberi terapi obat-obatan, dan konsumsi HD Popoelik dan HD Clover Honey dengan dosis 3x1 dan 3x1. Keluhan dan gejala semakin hari semakin berkurang, membaik, tidak terasa sesak lagi. Ditambah efek samping dari obat-obatan seperti yang dirasakan oleh pasien-pasien yang lain, nanti kembali lagi efek sampingnya yang sangat minimal. Tanggal 24 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan laboratorium kembali, dan ternyata hasil tesnya rapid test negatif, toraknya bersih, dan tenggorokan swab tenggorokan juga negatif. Dan tanggal 25 Maret dinyatakan sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Jadi kita ada 3 testimoni yang sangat luar biasa, dari positif menjadi negatif rata-rata lebih kurang 2 minggu setelah konsumsi HDI Popoelik dan HDI Clover Honey. Nah Bapak Ibu, saat ini kita tahu bahwa perusahaan HDI sedang dan mensupport
berbagai macam perusahaan, berbagai macam rumah sakit, terutama rumah sakit yang memiliki angka kejangkitan COVID-19 atau merawat COVID-19 yang sangat luar biasa. Ini adalah gambar Mr. Brandon, chairman kita, yang sedang memberikan donasi 200 box Propoelik kapsul ke Kemenkes RI, di mana akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak mengkonsumsi atau menggunakan produk ini. Dan hasilnya kita sudah mendapatkan review daripada mereka yang mengkonsumsi. Intinya hasilnya sangat luar biasa dan hasilnya sangat baik, dan semuanya mendapatkan kesehatan dan stamina tubuh yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian ini adalah saat saya dengan Dr. Soroy, beliau ada dokter spesialis subbagian infeksi RSPAD Jakarta, sedang memberikan suatu presentasi di depan para wartawan di HDI Menteng, yang dihadiri oleh sekitar lebih kurang 50 wartawan, dan juga setelah selesai melakukan presentasi tentang COVID-19, juga kami diwawancarai langsung oleh wartawan, ya, bagaimana peranan produk kita dan lain sebagainya, terutama saya yang diserang banyak pertanyaan sekali dari wartawan tentang bagaimana fungsi dan cara kerja produk dan sebagainya.